Bab 814. Berusaha sebisanya untuk memenuhinya. Manor Senjian. Di belakang gunung, di dalam gua Kares. Felix Murong berdiri bersama Abigail, ketua Manor Senjian. Ekspresi Felix Murong tampak khawatir, dan berkata, "Pemilik Manor, keputusanmu ini benar-benar terlalu ceroboh. Ini adalah pedang ajaib, tetapi kamu malah mengundang orang-orang kuat sedunia untuk menyaksikan kelahiran pedang ajaib ini. Ini pasti akan menarik perhatian orang-orang yang memiliki niat tertentu, dan pada saat itu pasti akan terjadi pertempuran perebutan pedang." Ekspresi Abigail tampak tidak berdaya, dan ia berkata, "Aku juga tidak berdaya. Jika pedang ajaib ingin benar-benar lahir, itu membutuhkan darah segar keluarga Gaiku, dan juga membutuhkan darah yang kuat sebagai penghubung. Aku juga tidak ingin ada pertempuran sengit di sini. Tetapi demi kelahiran pedang ajaib, beberapa orang harus dikorbankan. Membutuhkan darah segar baru bisa lahir. Mengapa pedang jahat seperti itu harus dilahirkan?" Ekspresi Felix Murong tampak tidak senang, dan dia berkata dengan dingin, "Daripada seperti itu, lebih baik dihancurkan sekarang." Setelah mengatakan itu, tubuhnya langsung melayang di udara. Terbang menuju ke arah pedang Nilong yang berada di kejauhan. Telapak tangannya mengeluarkan energi Qi yang mengerikan. Energi Qi ini membentuk kekuatan tenaga yang tak terlihat dan menuju ke pedang Nilong yang sedang melayang di udara. Pada saat ini, pedang Nilong memancarkan warna merah. Boom! Ketika energi Qi yang mengerikan menyerang pedang Nilong langsung mengeluarkan aura yang menakutkan. Felix Murong langsung diserang balik, dan tubuhnya mundur dengan cepat. Mundur ke tepi tembok dan akhirnya berdiri dengan stabil. Sungguh, kekuatan yang sungguh mengerikan. Felix Murong terkejut. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi tidak bisa menghancurkan pedang itu. Abigail berjalan ke arah Felix Murong dan berkata sambil tersenyum, "Felix, tidak ada gunanya. Pedang ini terbuat dari sepotong besi hitam yang keras. Selama ribuan tahun ini, banyak bahan tingkat tinggi telah ditambahkan. Sekarang pedang ini sangat kuat dan mengandung kekuatan mengerikan. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan pedang ini." Pedang Nilong. Abigail menatap pedang yang dibakar sampai merah cerah yang berada di depannya. Pedang yang ditempa khusus untuk membunuh naga. Melihat kelahiran pedang ini adalah impian puluhan generasi orang keluarga Gai. Bahkan jika tidak bisa mengendalikan pedang ini, namun dia juga akan tetap senang walau hanya melihat pedang ini bersinar. Felix Murong tampak serius dan bertanya, "Apakah pedang ini benar-benar akan dibiarkan lahir? Bukankah akan menjadi bencana jika jatuh ke tangan orang yang salah?" Abigail menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Sama sekali tidak mungkin. Pedang ini memiliki jiwa. Ketika memilih pemiliknya, jika pikirannya tidak benar, orang itu tidak akan dapat mengendalikan pedang ini. Pedang ini mengandung banyak energi kebenaran, orang dengan niat dan pikiran yang lurus yang bisa mengendalikannya." Belum tentu juga. Felix Murong menggelengkan kepalanya. Itu hanya sebuah pedang, dia tidak percaya bahwa pedang memiliki jiwa. Mana mungkin ada jiwa, ini hanya bualan orang pembuat pedang saja. Abigail berkata, "Pedang ini terbuat dari darah naga, sehingga disebut pedang Nilong. Pedang ini mengandung kekuatan naga. Jika kamu tidak percaya, tunggu dan lihat saja." Setelah selesai mengatakan itu, dia mendesah. "Misi dari keluarga Gai sudah selesai, mulai saat ini, Manor Senjian tidak akan pernah membuat pedang lagi. Ini tidak boleh terjadi, kamu belum membantuku untuk membentuk kembali pedang ribuan dewa." Felix Murong buru-buru berkata, "Haha, benar juga." Angai tertawa dan berkata, "Felix, jangan mengatakan apa-apa lagi, ayo minum anggur." Dia menarik Felix Murong pergi. Felix Murong juga tidak berdaya. Dia tidak tahu selanjutnya apa yang akan terjadi pada Manor Senjian. Satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan adalah, pada saat itu untuk memperebutkan pedang ini, pertempuran sengit pasti akan terjadi di sini, dan bahkan Manor Senjian juga akan dihancurkan.
Tapi Abigail sendiri tidak mempedulikannya, tidak ada gunanya juga dia mengkhawatirkan ini. Kota Jingdu. Keesokan paginya, Kingston Jiang masih tertidur pulas, namun dibangunkan oleh panggilan telepon. Dia bangun, melihat pakaian di seluruh lantai, dan kemudian melihat wanita cantik yang tertidur di sampingnya. Sudut mulutnya terangkat, ia tersenyum, lalu mengambil ponsel dan melihatnya. Ini adalah telepon dari Winona Jiang dari keluarga Jiang. Dia menjawab telepon dan bertanya, "Ada apa?" Di telepon, suara Winona Jiang terdengar. "Kingston Jiang, Manor Sen Jian telah membuat pengumuman, mengundang para petarung dunia untuk berkumpul di Manor Sen Jian untuk menyaksikan kelahiran pedang ajaib. Apakah kamu sudah menerima undangan dari Manor Sen Jian?" "Aku tidak diundang." "Apakah ada hal seperti itu?" Kingston Jiang terkejut. Dia juga tahu tentang Manor Sen Jian. Dia juga tahu bahwa pedang Nilong akan segera lahir dalam beberapa hari. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Manor Sen Jian akan mengundang petarung dari seluruh dunia untuk berkumpul di Manor Sen Jian untuk menyaksikan kelahiran pedang ajaib. Pada saat ini, Klu Tang bangun. Dia menutupi tubuhnya yang halus dengan selimut, bangkit, menggosok matanya, dan bertanya, "Suamiku, ada apa?" Kingston Jiang menutup telepon dan berkata, "Winona Jiang menelepon dan mengatakan bahwa Manor Sen Jian telah membuat pengumuman dan mengundang petarung seluruh dunia untuk pergi ke Manor Sen Jian untuk menyaksikan kelahiran pedang ajaib. Ini berita bagus, aku juga ingin melihatnya." Klu Tang menatap Kingston Jiang dengan penuh semangat, dan berkata, "Suamiku, ayo kita pergi ke Manor Sen Jian juga. Aku ingin melihat pedang ajaib yang dibuat Manor Sen Jian dengan menghabiskan ribuan tahun. Jika dibandingkan dengan pedang pembasmi iblisku, siapa yang lebih kuat?" Tetapi, ada keraguan di wajah Kingston Jiang. Masih ada banyak hal yang perlu dia selesaikan di kota Jingdu. Dan besok adalah rapat besar yang diadakan oleh anggota utama Asosiasi Dagang New Era. Pada rapat itu, Evan Zhao akan muncul. Dia tidak bisa pergi. Jika dia pergi lalu ada orang membuat kerusuhan dengan membawa Evan Zhao pergi, itu akan merepotkan. Klu Tang juga sepertinya melihat isi pikiran Kingston Jiang, dan berkata, "Pedang ajaib dari Manor Sen Jian lahir, seharusnya masih beberapa hari lagi. Tunggu setelah kamu menyelesaikan urusanmu di kota Jingdu saja, setelah itu baru kita pergi untuk melihatnya. Jika benar-benar tidak bisa pergi, ya sudah kita tidak perlu pergi." "Ya." Kingston Jiang mengangguk dengan pelan. Dia tahu bahwa Klu Tang ingin melihat pedang Nilong. Sebenarnya, dia juga ingin pergi. Sekarang dia akan berusaha sebisanya untuk memenuhi semua permintaan Klu Tang. "Kalau begitu ayo besok kita pergi, aku akan pergi ke area militer dulu, dan bertanya pada Bloody tentang situasinya." Kemarin, dia menelepon Bloody dan meminta Bloody untuk mencari tahu tentang informasi Centennial Group. Dengan jaringan intelijen resmi Tentara Api Merah, 1 hari sudah cukup untuk memeriksanya. "Ya, pergilah." Klu Tang melambai ke Kingston Jiang. Kingston Jiang bergegas, berdiri, mengenakan pakaiannya, dan keluar setelah beres-beres. Dan Klu Tang merasa sedikit mengantuk, dia tidak bangun, berbaring di tempat tidur, dan lanjut tidur. Setelah selesai beres-beres, Kingston Jiang berbalik dan meninggalkan si Heyuan. Begitu keluar dari pintu, seseorang berpakaian aneh berjalan datang dan muncul di depannya. Dia berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Muda Jiang, aku adalah murid Manor Sen Jian. Aku diperintahkan untuk mengirimkan surat undangan untukmu." Selesai mengatakan itu, murid dari Manor Sen Jian menyerahkan undangannya. Kingston Jiang mengambilnya, membukanya dan melihatnya. Dia melihat jadwalnya. Jadwalnya 5 hari lagi. Dari jadwalnya, itu masih sempat. Dia menatap murid dari Manor Sen Jian, dan berkata, "Laporkan ke pemilik Manor, sampai saatnya tiba aku akan pergi ke Manor Sen Jian untuk menyaksikan kelahiran pedang Nilong." "Ya, aku pasti akan melaporkannya." Setelah murid dari Manor Sen Jian selesai bicara, dia berbalik dan pergi.
Dan Kingston Jiang langsung menyimpan undangan itu, menaiki kendaraan militer, dan berkata, pergi ke area militer. Ya. Tentara yang mengemudikan mobil segera menyalakan mobil dan melaju ke markas tentara api merah. Bersambung.